terkait dengan sidang kali ini yang diterangkan apa tadi? Ya sesuai bidang ilmuwan yang coba saya tekuni saja, yaitu tentang psikologi forensik, baik itu terkait dengan terduga korban, terduga pelaku, dan saksi. 3 pihak itu. Ada dalam pandangan jenengan soal dakwaan dari terdakwa ini terkait dengan kasus ini bagaimana pandangan? Kalau bicara pandangan berarti saya harus uraikan lagi nih seluruh keterangan di sidang tadi. Coba lebih spesifik yang bagaimana? Di antaranya apa? Oke, yang antaranya ini ada perbedaan antara penyikapan hukum dengan penyikapan psikologi forensik terkait kualitas keterangan saksi. Kalau di dalam hukum misalnya, kesaksian mata atau keterangan saksi itu sangat penting. Salah satu alat bukti yang sangat diandalkan adalah keterangan saksi. Itu dari sudut pandang hukum. Tapi psikologi forensik justru menyanggah itu. Sampai-sampai psikologi forensik menyimpulkan bahwa secara umum barang yang paling merusak proses sidang, barang yang paling merusak proses penegakan hukum, barang yang paling merusak pengungkapan kebenaran itu justru keterangan saksi. Jadi sangat kontras, sangat berbenturan. Saya percaya yang mana? Ya saya tentu saja konsekuensinya saya lebih percaya pada hasil riset psikologi forensik. Alhasil tadi saya tanda petik wanti-wanti di ruang sidang bahwa proses sidang yang terlalu proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada keterangan saksi, saya memilih untuk menaruh skeptisisme tingkat tinggi. Itu yang saya katakan. Saksi itu kan salah satu alat bukti. Ya, keterangan saksi. Iya, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Kalau kemudian itu secara psikologi forensik dianggap tidak kuat. Tidak kuat. Ya. Apa yang seharusnya terjadi? Tidak terjadi, yang bisa terjadi, iya. Ya batal. Dakwaan tidak terbukti. Kalau tidak demi hukum, batal demi hukum. Kenapa? Karena keterangan saksi sebagai alat bukti sudah disampaikan di sidang, tapi tidak berhasil meyakinkan majelis. Karena validitasnya sangat buruk. Kalau tidak meyakinkan majelis. Kalau majelis percaya pada omongan saya, itu kan terserah majelis saya, dia yang tahu. Kalau majelis teryakinkan oleh keterangan ahli bahwa keterangan saksi itu pada dasarnya sangat patut dipertanyakan kualitasnya, maka boleh jadi hakim akan menganggap keterangan saksi tidak bagus, tidak bermanfaat, tidak mendukung dakwaan. Artinya bisa diabaikan. Vonis abaikan. Oh jelas dong, kalau hakim sudah ragu terhadap satu alat bukti, maka hakim akan abaikan alat bukti itu. Iya. Bagaimana mungkin hakim ragu terhadap satu alat bukti tapi dia pakai? Itu kan tidak mungkin. Iya. Jika satu alat bukti ini dapat diabaikan, dapatkah alat bukti yang lain menggantikan? Baik, mari kita baca undang-undang TPKS ya. Sayangnya tidak dipakai. Dalam undang-undang TPKS ada satu pasal bahwa yang dibutuhkan dalam proses sidang itu apa? Hanya 3, sederhana sekali. 1 saksi atau korban. Itu saja. 1 saksi atau korban. 2, 1 alat bukti lainnya. 3, keyakinan hakim. Sekarang pertama. Tadi saya katakan keterangan saksi, berarti termasuk keterangan korban, itu validitasnya sangat-sangat meragukan. 1 ya. Berarti udah tumbang 1. Keyakinan hakim tidak bisa kita pengaruhi. Berarti tinggal 1. Apa? 1 alat bukti lain. Hadirkan ke persidangan. Ada tidak? Bahwa sudah terjadi dakwaan itu, terjadi kejahatan seksual itu. Apa alat buktinya? Ada tidak? Kalau tidak ada, maaf kata, hakim dengan berat hati, mungkin berat hati harus mengatakan ya tidak terbukti. Tidak terbukti dakwaan karena keterangan saksinya rapuh, hakim tidak yakin, dan tidak ada alat bukti lain yang meyakinkan. Tidak bersalah. Visum misalnya, hasil visum misalnya. Visum adalah alat bukti lain. Ini silakan diajukan. Silakan ajukan. Nanti hakimnya akan timbang. Ini hasil visumnya meyakinkan atau tidak? Kalau hasil visumnya tidak karu-karuan, ini misalnya ya. Kalau hasil visumnya juga meragukan hakim, ya praktis 3 hal yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam undang-undang TPKS tidak tersedia. Sedih memang. Keterangan korban ini meragukan karena tidak diperkuat dengan keterangan saksi lain atau bagaimana? Bukan. Ya. Tanpa harus ada, kita bicara individu per individu. Okay. Bahwa pada dasarnya keterangan saksi, baik itu saksi A, saksi B, saksi C, dan seterusnya, baik itu pengakuan korban, apakah korbannya 1 atau korbannya lain, secara umum psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa keterangan pengakuan yang mengandalkan daya ingat manusia itu rapuh serapuh-rapuhnya. Itu kata psikologi forensik.
Kalau sementara kesimpulan menurut ahli kesaksian yang dihadirkan ini seperti apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu pemeriksaan saksi-saksi yang lain saya tidak tahu. Visum yang Saya tidak tahu juga. oh, gitu. Saya tidak tahu. Saya baru hadir kali ini saja. Tapi begini, teman-teman jangan salah kaprah. Pernyataan saya ini kan seperti kontra ya, tidak berpihak pada korban gitu. Seolah-olah tidak berpihak pada korban. Saya orang yang berulang kali katakan, kalau ada korban kejahatan seksual, maka seluruh haknya harus terpenuhi. Seluruh hak korban itu harus terpenuhi. Tapi agar dia bisa definitif punya status korban, tentu saja proses penegakan hukumnya harus benar. Gitu. Terima kasih. Pak Reza Indragiri ya. Ya. Dari mana Pak? Saya psikologi forensik. Nama lengkap Oh, nama lengkap saya Reza Indragiri. Prof. Oh, tidak usah pakai titel segala macam. Hari ini saya, karena saya bawa nama lembaga, saya hadir hari ini sebagai anggota Pusat Studi Kajian Pemasyarakatan Poltekip Kemenkumham. Panggil sehari-hari apa Pak? Reza. Dari mana? Wait. Saya Reza Indragiri Amriel. Hari ini hadir sebagai ahli dengan membawa status sebagai anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Nanti disambung lagi. Eh. Terima kasih.